Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri dengan NIM 205210103, mahasiswa Hukum Universitas Tarumanagara. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Kriminologi dengan dosen pengampu saya, Bapak Heri Firmansyah, Dr. SHMH, MA-Hum, MPA. Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad 19 yang merumuskan kejahatan setiap tingkah laku yang merusak dan tindak asusila yang menimbulkan ketidaktentraman serta keresahan dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini terjadi karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Kejahatan adalah fenomena kompleks yang sulit dipahami karena bisa diinterpretasikan secara beragam. Aliran kriminologi baru muncul dengan pendekatan yang menekankan penjelasan perilaku menyimpang atau kejahatan melalui struktur masyarakat, mengaitkannya dengan perubahan ekonomi dan politik. Penilaian terhadap suatu perbuatan menyimpang tidak hanya bergantung pada norma-norma yang diakui oleh penguasa, tetapi juga seberapa besar kerugian sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dengan mempertimbangkan ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Kriminologi sebagai ilmu mempelajari penyebab munculnya kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta strategi yang memerangi kejahatan. Tujuan dari kriminologi adalah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasan kejahatan. Para sarjana kriminologi sepakat bahwa objek penelitian kriminologi meliputi kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, serta reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan menyimpang, baik reaksi formal maupun non-formal dari masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Ini termasuk kajian terhadap pranata, sistem peradilan pidana, dan respon masyarakat terhadap kejahatan sebagai gejala sosial. Para ahli memandang bahwa penelitian kriminologi harus fokus pada penyebab kejahatan, baik dia yang berkaitan dengan karakter individu, faktor sosiologis, ekonomi, maupun faktor lain yang mempengaruhi perilaku kejahatan. Hal ini mendorong penelitian lebih mendalami terkait kegagalan efektivitas hukum pidana dan dalam mengatasi kejahatan. Selanjutnya adalah teori kriminologi. Yang pertama ada teori biologi kriminal, usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri biologis. Cesar Lemboso, seorang ahli kedokteran kehakiman, diakui sebagai tokoh kunci dalam meneliti penyebab kejahatan melalui ciri-ciri fisik. Ia dijuluki sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mazhab positif. Ajaran utamanya mencakup penjahat memiliki bakat jahat. Bakat jahat ini berasal dari faktor kelahiran yang diwarisi oleh nenek moyang, born criminal. Ciri-ciri biologis tertentu seperti wajah tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lainnya mencerminkan bakat jahat, dan bakat jahat ini tidak dapat diubah atau dipengaruhi. Yang poin kedua yaitu teori psikologi kriminal, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan bahwa anggapan penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, atau ciri-ciri psikis tersebut terletak pada inteligensi yang rendah. Dari kondisi psikis yang rendah tersebut dapat disebutkan bahwa ciri-ciri penjahat terdiri dari bentuk-bentuk gangguan mental seperti psikosis, neuros, dan cacat mental yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya ada psikosis, neurosis, dan cacat mental. Yang pertama saya akan membahas dulu tentang psikosis. Psikosis adalah suatu kondisi kesehatan mental yang melibatkan gangguan pada pemahaman dan penafsiran realis. Orang yang memahami psikosis dapat memiliki persepsi atau pengalaman yang tidak sesuai dengan kenyamanan, seperti halusinasi dan delusi. Psikosis organik memiliki beberapa bentuk, termasuk kelumpuhan otak yang menyebabkan penurunan kepribadian dan perilaku kejahatan terang-terangan, traumatis, psikotis yang terjadi akibat cedera otak, encephalitis lethargica yang sering terjadi pada anak-anak dengan perilaku antisosial, pneudematis yang dialami oleh laki-laki lanjut usia dengan gangguan emosional dan tindak kekerasan, renal insanity yang terjadi pada wanita hamil atau setelah melahirkan yang dapat menyebabkan kejahatan seperti aborsi, pencurian, dan epilepsi yang merupakan bentuk psikologi sulit dipahami. Psikosis fungsional mencakup beberapa bentuk, diantaranya yang pertama ada paranoid, yang kedua ada maniak depresif psikosis, yang ketiga ada skizofrenia. Selanjutnya ada neurosis, merupakan gambaran atau kecemasan, stres, dan ketidaknyamanan psikologis. Beberapa bentuk neurosis yang muncul meliputi yang pertama anxiety neurosis dan fobia, yang kedua ada histeria, yang ketiga ada optional dan compulsive neurosis. Poin yang terakhir ada cacat mental. Cacat mental adalah istilah yang merujuk pada kondisi kesehatan mental yang mengakibatkan gangguan dalam fungsi kognitif, perilaku,
Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teori Lambertson. Yang pertama, di samping karakter born criminal, Lambertson menambahkan dua kategori lainnya. Yang pertama ada inside criminal, yang kedua ada criminaloids. Yang pertama ada inside criminal, yang ini bukan penjahat sejak lahir. Mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Yang kedua ada criminaloids. Criminaloids mencakup suatu kelompok ambigu, termasuk kejahatan kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu, dan berbagai tipe lainnya. Apa sih hubungan antara jenius dan kejahatan? Mungkin jenius bisa dianggap sebagai deviasi yang luar biasa dari manusia biasa. Jenius juga Jenius juga tidak umum, melainkan menjadi fenomena yang langka. Hubungan dengan kejahatan tidak menarik perhatian dari para kriminolog, termasuk karena dua alasan. Yang pertama, karena diduga ada hubungan antar jenius dengan gila. Yang kedua, karena diterimanya pendapat bahwa orang jenius seakan-akan adalah antisosial dan tidak-tidaknya sangat individualis dan tidak mau tunduk pada aturan sosial. Kesulitan yang dihadapi dalam membahas hal ini adalah mengenai pengertian jenius itu sendiri. Selanjutnya ada ruang lingkup kriminologi murni. Menurut Borger, ruang lingkup kriminologi dapat terjadi menjadi dua, yaitu secara murni dan terapan. Adapun kriminologi murni diantaranya yang pertama ada antropologi kriminal. Antropologi kriminal adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari sifat manusia yang terlibat dalam perilaku kriminal dan perspektif biologis, terintegrasi dalam ranah ilmu alam, dan antropologi ini juga dianggap sebagai cabang akhir dan ilmu hewan dalam antropologi kriminal. Fokus penelitian meliputi tanda-tanda biologis yang dapat ditemukan pada individu yang terlibat dalam tindakan kriminal dan apakah ada korelasi antar suku, bangsa, dan kejahatan. Poin kedua ada sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal adalah cabang ilmu yang mempelajari kejahatan, perilaku kriminal, dan sistem hukum dalam konteks konteks sosial yang luas, secara luas. Fokus utama sosial kriminal adalah menganalisis fokus faktor-faktor sosial seperti struktur sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Ada yang ketiga, psikologi kriminal. Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada aspek psikologi dari kejahatan. Penelitian ini berfokus pada aspek mental dari pelaku kejahatan, khususnya kepribadian mereka. Yang keempat ada psikopatologi kriminal. Psikopatologi kriminal adalah bidang kajian yang mencakup penyelidikan terhadap gangguan mental atau gangguan jiwa yang terkait dengan perilaku kriminal. Ini mencakup penelitian dan pemahaman tentang fokus-fokus psikologis dan prakiatik yang mendasari perilaku kejahatan atau penyimpangan sosial. Selanjutnya yang terakhir ini ada penologi. Penologi adalah ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada penelitian dan analisis terhadap kejahatan dari sudut pandang para pelaku yang telah dihukum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami apakah pelaku yang telah dihukum akan bertransformasi menjadi anggota masyarakat yang mematuhi hukum apa tidak terlihat dalam perilaku kriminal. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup kriminologi terapan. Yang pertama ada high criminal. Tujuan pencegahan kejahatan adalah menerapkan undang-undang secara konsisten dan menyediakan sistem jaminan hidup serta kesejahteraan. Upaya ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan. Hal ini mencakup penelitian terhadap jenis makanan yang bisa mempengaruhi perilaku kriminal serta perhatian pemerintah terhadap kebersihan warganya untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Yang kedua ada politik kriminal. Banyak kejahatan dilakukan oleh pengangguran yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengimplementasikan program pendidikan keterampilan yang sesuai dengan bakat para penganggur dan menyediakan pekerjaan serta peluang kerja. Kasus seperti pengemis, pengamen, dan PHK sering terkait dengan program pemerintah dalam memajukan kesejahteraan warga. Namun perlu dipertimbangkan bahwa program-program pemerintah ini berkontribusi pada peningkatan tingkat kejahatan. Yang ketiga ada kriminalistik. Dalam mengungkapkan kejahatan, pendekatan menggunakan teknik pengusutan dan penyelidikan ilmiah sangat penting. Kriminalistik ilmu melibatkan metode identifikasi laboratorium kriminal dan teknologi modern seperti uji DNA atau pendeteksi kebohongan, balistik, dan forensik teknologi. Metode-metode ilmiah ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada ruang lingkup kejahatan. Yang pertama ada kejahatan dan yang kedua ada pelaku. Kejahatan adalah tindak yang melanggar norma-norma peraturan pidana, dan kriminologi mempelajari tidak hanya aspek hukumnya tetapi juga dampak merugikan yang timbul dari perbuatan tersebut, baik secara materi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada poin
Pelaku kejahatan atau penjahat adalah fokus studi utama kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab di balik tindakan kejahatan dengan mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, dan sosiokultural. Kriminologi positivis memahami bahwa penjahat memiliki perbedaan dari segi biologis, psikologis, dan sosiokultural. Dengan bukan penjahat, studi untuk mencari sebab-sebab kejahatan biasanya difokuskan pada narapidana dan bekas narapidana melalui pendekatan biologis dan kultural. Penilaian terhadap suatu perbuatan yang dianggap menyimpang tidak bergantung pada pandangan orang yang berkuasa, tetapi pada seberapa besar dampak sosial dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Jadi, ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau berwibawa, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan mencari sebab-sebab serta strategi pemberantasan kejahatan terhadap pula teori-teori mendukung dari para pakar yang mengelompokkan atau mengidentifikasi kriminologi dari dalam beberapa ruang lingkup. Dalam mengupas kejahatan, kriminologi memeriksa faktor biologis, psikologis, sosial, dan kultural serta mengidentifikasi strategi untuk mengatasi permasalahan ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.